Selamat datang di Black Hat Coder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Ibrahim Nagib. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas linked list. Apa itu linked list? Linked list adalah salah satu data collection. Data collection sendiri itu adalah cara untuk menyimpan sekumpulan elemen atau sekumpulan data. Ya, sama seperti array, linked list juga dapat menyimpan data berupa integer maupun karakter. Hanya linked list ini lebih kompleks daripada array. Jika array hanya memiliki data saja di dalam penyimpanannya, linked list ada yang namanya node. Node ini menyimpan data dan link dari data selanjutnya. Masing-masing elemen di dalam linked list disimpan di dalam bentuk node. Contoh node seperti ini. Node adalah gabungan dari dua komponen, yaitu bagian data yang menyimpan elemen atau menyimpan nilai dari elemen, dan bagian next yang menyimpan link ke node berikutnya. Linked list terbentuk dari node yang saling tertaut hingga membentuk sebuah rantai. Setiap node menunjuk kepada node berikutnya sesuai urutan. Node pertama selalu digunakan sebagai referensi yang bisa disebut dengan head atau kepala. Node terakhir akan menunjuk kepada nilai null. Ya, mungkin ini bisa menjadi gambaran untuk linked list. Yang pertama, ketika linked list dideklarasikan, maka gambarannya akan seperti ini. Ketika diisikan node, maka akan jadi seperti ini. Diberi node berikutnya akan jadi seperti ini, lalu seperti ini. Ya, seperti itu gambaran untuk linked list. Linked list bisa dianalogikan sebagai kereta api. Ya, kereta api yang saling berhubungan antar gerbongnya. Ya, seperti itu linked list. Di dalam linked list ada 3 operasi dasar yang akan kita gunakan, yaitu insert atau memasukkan data, lalu find, kita akan menggunakan perulangan for untuk mencari data yang sesuai yang diinputkan di kelas interface. Lalu remove atau hapus, kita akan mencari data dulu, lalu jika sesuai, data itu akan diambil dan data itu akan di-delete. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke sesi coding. Oke, kita masuk ke sesi coding. Di sini saya menggunakan NetBeans 8.2. Di sini saya sudah membuat kelas main linked list. Di Java ada library namanya linked list yang akan memudahkan kita untuk membuat linked list. Mari kita import dulu. Selanjutnya kita akan membuat kelas blueprintnya dulu, yang kita beri nama simple. Lalu kita isikan atributnya public string kode dan public string kota. Selanjutnya kita membuat konstruktornya agar ketika dipanggil kita dapat mengisikan parameter. Kita beri parameternya itu string x kode dan string x kota. Lalu kita beri kode di global variabelnya atau di atributnya itu sama dengan x kode yang ada di parameter. Lalu kota yang variabel global atau atributnya itu sama dengan x kota. Kita buat metode yang untuk menampilkan kode kota nanti, yaitu dengan membuat metode display. Ya, kita berikan kode ditambah kota. Lalu kita buat kelas interface-nya. Kita deklarasikan linked list-nya dengan node simple.
kita beri nama Karesidenan Besuki. Lalu new linked list simpul. Oke, kita deklarasikan simpul, itu kita beri nama simpul ya. Selanjutnya, pertama kita akan masukkan data. Oke, sama seperti kui. Karesidenan Besuki .push new simpul, kita isikan Bondowoso dulu. BWS Bondowoso ya. Selanjutnya kita copy saja biar cepat. Situ Bondo, STB, Jember, lalu Banyuwangi ya. Selanjutnya kita tampilkan ya. Kita tampilkan dengan for, perulangan for ya. Kita buat perulangan for-nya. Nah, simpul sama dengan Karesidenan Besuki.getI. Ini untuk menangkap data yang ada di Karesidenan Besuki tersebut ya. Yang akan menangkap data yang ada di Karesidenan Besuki lalu disimpan ke dalam variabel simpul. Lalu setelah itu kita hapus data. Pertama, kita saat hapus data lebih enaknya, lebih nyamannya kita membuat function agar mudah nanti kita untuk menghapus data berikutnya. Oke, kita buat dulu functionnya. Nah, menghapus data. Nah, public static void hapus. Kita isikan parameternya yaitu linked list. Kita beri nama daftar. Lalu string data. Pertama, kita isikan posisinya null, yaitu dengan min 1. Setelah itu kita cari dengan perulangan for data yang diinputkan oleh kelas interface. Lalu disimpan ke dalam variabel simpul. Nah, lalu kita membuat kondisi. Ini kita menggunakan compare ya. Ini adalah compare adalah operasi pada string. Ini maksudnya gimana? Maksudnya ini ketika simpul.kode kita bandingkan dengan nilai data, jika sama dengan 0 yaitu hasilnya sama, maka posisi sama dengan i. Lalu kita break, kita keluar dari perulangan tersebut dan memberikan nilai kepada variabel posisi. Lalu kita buat kondisi if else ya, kita buat ketika posisi tidak sama dengan min 1 atau tidak null, maka kita hapus atau kita remove data tersebut. Jika tidak, maka tampilkan pesan kesalahan. Data plus tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita isikan di kelas interface-nya, itu hapus. Kita isikan parameternya, Karesidenan Besuki, lalu stringnya. Nah, kita lihat di sini, kita tambahkan saja ya, tambahkan Surabaya SBY.
kita tambahkan untuk kita coba untuk menghapus data. Lalu kita coba isikan parameternya lagi, kita isikan SBY. Nah, kita cek ya, kita cek apakah data itu berubah setelah kita hapus data SBY. Oke, kita cek, tinggal copy aja. Oke, nah kan di atas masih ada SBY atau Surabaya, di bawah sudah gak ada. Oh, kita agak jarak ya, kita beri jarak dulu. Oke, selanjutnya kita buat function cari data ya. Oke, kita buat function cari data dulu. Kita berikan komen mencari data. Oke, kita buat public static simple cari. Kita isikan parameternya, linked list, daftar, string, data. Kita isikan dulu integer posisinya, yaitu -1 atau null. Kita seperti sebelumnya, kita menggunakan perulangan for untuk mencari data ya. Nah, lebih enaknya kita copy saja biar cepat. Setelah itu kita buat kondisinya, ketika posisi sama dengan -1 atau ketika posisi sama dengan null, maka return null. Jika tidak, kita return daftar.get posisi. Sama seperti sebelumnya, perulungan di atas itu akan beri ketika indeks tersebut sama dengan data yang diinputkan di kelas interface, atau ketika perulangan tersebut sudah dilakukan. Nah, jadi lalu dia membawa nilai posisi. Oke, lalu kita isikan di kelas interface-nya. Kita deklarasikan dulu string dicari. Dicari kita ada BWS ya. Kita beri jarak, pencarian, plus dicari. Oke, kita simpan fungsinya di dalam variabel posisi data. Oke, isikan parameternya kesediaan skip, lalu dicari. Kita beri kondisi ketika posisi data sama dengan null, maka kita tampilkan pesan kesalahan, yaitu data yang dicari tidak ditemukan. Lalu jika datanya tidak null, maka munculkan hasil pencarian data. Nah, hasil pencarian data ditambah dicari, lalu tampilkan posisi data .display. Oke, ya seperti itu. Di sini kita akan menggunakan uppercase. Kita coba dengan lowercase ya. Apakah terbaca juga di lowercase? Ya, terbaca ya. Karena kita tadi menggunakan compare to ignore case. Gunanya untuk membandingkan dua buah string tanpa memperdulikan besar kecil karakter pada string tersebut. Selanjutnya kita coba data yang tidak ada di sana. Kita cari data yang tidak ada di dalam linked list tersebut ya, yaitu SBY, kan karena tadi sudah dihapus. Jadi kita coba. Nah,
Bisa lihat di sini SBY, pencarian SBY untuk Surabaya tidak ditemukan. Oke, saya rasa cukup untuk linked list. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang linked list di beberapa sumber. Saya sudah sertakan link di deskripsi tentang linked list. Anda bisa baca-baca tentang linked list, bagaimana linked list yang lebih kompleks lagi. Yang kita gunakan tadi teknik sederhana dari linked list. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.